Welcome to Digitalks. Digital Innovation Talks. Hai, di sini kembali lagi bersama saya Eva Dan aku Haryo. Nah, sebelumnya nih, kemarin itu kan udah ada 3 video ya, dari ini ke 4. Nah, kemarin itu ngebahas apa aja sih? Kemarin tuh ngebahas tentang inovasi digital sama mata kuliahnya nggak sih? Terus ada lagi banyak kayaknya ya, 3 Iya. video itu. Nah, terus nih, sekarang tuh mau di tema podcast hari ini nih, ngebahas apa sih? Mau membahas tentang hubungan dan perbedaan inovasi digital dan sistem informasi. Nah, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita undang nih bintang tamunya? Boleh, kita Langsung aja kita sambut Komting Sistem Informasi dan Komting Inovasi Digital. Oke. kenalan dulu guys. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalin, aku Abror dari Sistem Informasi 23. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Nuradi Pane, biasa dipanggil Pane. Saya dari Inovasi Digital 23. Nah, ini nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Kuliahnya? Kuliahnya Ya, gimana? ya so far so good lah untuk semester 2 ini. Wih. Baru aja kelas sih. Baru selesai Waduh. kelas. Berarti baru kelas langsung ke sini nih ya? Iya. Sifatnya benar-benar bagus nih. Oh ya, Keren. langsung. Oke. Aku ada pertanyaan. Sebenarnya apa sih hubungan sistem informasi dengan inovasi digital tuh ada nggak kira-kira? Dari Mas Abdo dulu boleh? Kalau menurut pandanganku ya mungkin ya dan ini kan juga mungkin aku bisa bicara karena pengalamanku juga di semester 1 dan mungkin terbatas juga nantinya jawabanku karena emang aku baru masuk juga kan di 23. Kalau menurut pandanganku itu ada hubungannya ada antara sistem informasi dan juga inovasi digital. Karena dari sistem informasi sendiri itu menurut aku itu emang cakupannya itu luas gitu. Jadi disitu kan juga kita bahas bisnis ada, IT ada, terus juga ya permodelan perbisnisan juga, terus cara kita integrasi dari sistem informasinya juga ada. Dan di situ kenapa dibikin prodi baru mungkin ya hubungannya emang pengen dikecilin lagi aja biar lebih khusus lagi aja. Jadi kayak bisnis digital, inovasi digital gitu. Jadi dikecilin lagi yang nantinya itu berkecimpung di inovasi yang di bidangnya digital gitu. Jadi turunannya dari sistem informasi lah istilahnya Berarti gitu. ibaratnya lebih diperketat. Lebih lagi di dari ya sistem lebih informasi. ya kalau dari pandanganku. Kalau dari Bang Pane atau Mas Pane nih, gimana nih? Apa sih hubungan antara prodi inovasi digital dengan sistem informasi? Gimana menurut kamu? Sama. Emang suka Ya, suka emang gini ya suka anaknya biasa. emang. Kalau dari pandangan aku pribadi ya mungkin sama berdasarkan pengalaman yang udah aku laksanain selama 1 semester ini. Buat hubungannya mungkin gak mungkin ya kenapa inovasi digital ditaruh di bawah Departemen Sistem Informasi tanpa adanya suatu hubungan gitu di antaranya. Karena yang tadi udah sempat di-mention juga sama Abror, itu ada model bisnis di dalamnya dan lain sebagainya. Dan startup itu kan salah satu model bisnis juga, yang dimana mungkin dari anak-anak inovasi digital itu kita melakukan pendalaman di dalam si startupnya itu, bagaimana cara membangunnya, mengelolanya, ya mungkin seperti itu. Berarti di inovasi digital itu lebih dikhususkan ya untuk ke startup gitu Startup. berarti. Iya, karena kita disuruh membuat suatu inovasinya itu ada cangkupannya itu dengan teknologinya, humanioranya, teknologinya, sama ada inovasinya. Berarti emang dikhususkan buat menginovasikan atau menemukan ide-ide baru Iya. gitu ibaratnya. Nah, kalau hubungan sama hubungan prodi inovasi digital dengan sistem informasi itu kayak gitu berarti ya. Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Kira-kira ada nggak nih matkul yang berhubungan antara inovasi digital dan sistem informasi? Ada yang kira-kira mirip nggak gitu atau Coba kita sama gitu?
Coba aku sebutin. Kamu ada matkul. Coba spill dulu. Matematika ada. Matematika. Tapi itu semester 1 dulu. Karena kan sistem informasi itu ada perubahan kurikulum yang tahun sekarang. Jadi itu dapatnya cuma matematika di semester 1. Padahal tuh kalau yang tahun sebelumnya itu ada fisika dapat, kimia dapat gitu. Tapi sekarang udah dihapus kurikulum baru. Jadi cuma matematika 1 doang. Berarti di semester 1 kemarin. Semester 1 kemarin tuh dapatnya Dapat matematika. Kalau dari inovasi digital dapat nggak? Matematika, kimia, fisika, biologi. Enggak. Sejarah enggak. Anak sains ya. Matematika aja. Pindah nih jadi. Kalau buat IPA-nya matematika aja. Karena kan kita dari inovasi digital bisa dibilang bisnis saintek gitu. Iya, bisnis, sains bisnis. Berarti tapi kayaknya emang matematika itu ada di semua prodi emang ya. Iya. Nah, terus ada lagi nggak? Kalau mungkin statistika ada ya? Statistika Kamu ada ada nggak? Apa belum? Ada di semester sekarang. Semester sekarang ya? Oh, Aku semester juga sekarang. statistika sekarang, tapi Tapi aku statistika bisnis. kalau aku Hah? probabilistik dan statistika untuk bisnis. Tapi Jadi, itu sama lebih. nggak? Kalau kata aku, kalau pandanganku ngeliat judulnya statistika Lebih. bisnis, di dalamnya itu ada yang probabilistik itu. Harusnya. Ya, jadi lebih luas punyanya Pandai inovasi digital. Dan kalau yang aku udah sampai ke probabilistik, ngitung kemungkinan-kemungkinannya yang bakal tampil nanti itu. Terus ada lagi nggak? Coba gini aja. Dari semester 1 nih, spill dulu. Ada apa aja dari SI, dari ini Ya, juga. Kalau dari Jagoan prodi. jagoan matkul. jagoan matkul semester 1 itu ada LSD. Oh, ya. LSD itu apa? Logika struktur diskrit. Oh, Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang main. Itu matkul tentang ya logika dan permodelan matematika yang emang nantinya digunain buat advance ke programming sama ke semester atas nantinya gitu. berarti buat nganuin mencairkan Kayak logika. dasarnya logika gitu, logikanya gitu untuk pemecahan masalah. Terus ada organisasi fungsional bisnis, dapat nggak? Nggak ada. Nggak ada. Apalagi itu tuh gimana? Apa tadi? Organisasi fungsional bisnis. Ya. Jadi di dalamnya itu OFB. sebenarnya ya OFB. Jadi singkatannya OFB. Ini nih matkul yang dibilang abstrak, bisa dibilang abstrak. Soalnya kayak itu tuh gimana dari pikiran kita cara nerjemahinnya dari sebuah organisasi itu. Jadi per orang tuh kadang bisa beda-beda gitu. Enggak based on teori. Tapi ada teorinya, tapi kadang per orang pun itu beda-beda gitu tanggapannya. Itu belajar tentang struktur organisasi gitu. Ada KPI gitu juga. Susah nggak sih? Iya, itu iya soalnya apa ya belajarnya itu kayak nggak pasti gitu kita belajar ilmu yang nggak pasti gitu. Tapi emang ada teorinya dijelasin kayak Berapa? jenis-jenis Nilai organisasi gitu. Nilaiku. Nilaiku. Aku apa kemarin ya? A dong. Enggak sih. Apa D ya? Enggak. Ya, ibu yang jadi dosennya atau bapak silakan dicek. Aku enggak kemarin alhamdulillah cukup memuaskan AB aku. Terus apa lagi? Ada berapa sih? Matkul Ya. 7 kemarin kan. Semester 1 aku ada 7. Salah satunya yang matematika itu matkul bersama. OFB terus Jagoannya apa aja? PTIC. Oh, Ada. jagoan semuanya dong. Iya, PTIC Iya. semuanya kena. dapat. Tapi- Satu fakultas. Kamu khususannya di inovasi digital apa di Semuanya. Sisfor? Belajar semuanya. Lah kalau aku Pengantar kan pengantar teknologi elektro dan informatika cerdas itu kan. Nah kalau di Sisfor tuh bahasnya itu cuman bagian sistem informasinya, Oh. pengantarnya. Jadi pengantar untuk sistem informasinya gitu. Berarti cuman ngebahas ilmu-ilmu yang ada di Sistem informasi dasarnya dulunya gitu. Kalau di Prodi Inovasi Digital PTIC ya? Iya, namanya? PTIC. Itu gimana? Itu kalau dari inovasi digital itu kemarin belajarnya itu kita jadi kayak dikasih pengantar dari setiap karena kan kita ada FTIC fakultas kita. Oh, fakultas Iya. ya. Fakultas Teknologi Elektronika dan Informatika Informatika Cerdas. Itu di dalamnya ada teknik informatika, teknik komputer dan yang lainnya itu kita dikasih pengantar di mata kuliah PTIC sebagai pengenalan untuk prodi-prodi yang lain. Jadi kita tuh kenal bahwa dari teknologi informasi belajarnya apa, teknik informatika belajarnya apa. Jadi kita tahu itu. Oh berarti kayak belajar ilmu-ilmu dari prodi-prodi yang ada di fakultasnya ini ya? Ya.
tapi hanya mendasar. Berarti buat pengenalan kalau di departemen atau prodi ini tuh belajar apa sih kayak gitu kan ya. Iya. Nah terus ada lagi nggak yang PEB ada kan? Ya perbedaannya Ah, PEB ada Bang, sama beda. Ada. Oh, iya. bisnis. apa? Beda. Beda. Apa tadi? Dia Pengantar ekonomi Pengantar bisnis. Ekonomi pengantar bisnis. ekonomi bisnis. Kalau di inovasi digital Ekonomi dan ekonomi bisnisnya. Ya. Oh, Bedanya apa sih? Ya kalau mungkin bedanya pengantar. Oh oke. Yang jelas dong. Oke, siap. Oh enggak. Nah, coba. Awan ibaratnya orang awam nih, nggak tahu nih apa sih bedanya pengantar ekonomi bisnis sama ekonomi bisnis nih. Tuh. mungkin kalau dari aku kan kalau dari namanya aja udah pengantar ekonomi bisnis benar yang tadi kata Pandai bilang. Jadi itu mungkin kalau yang di aku di Sisfor karena aku dapetnya itu di semester 1 dulu itu hanya sekedar pengantarnya saja, hanya sekedar dasar-dasar dari ekonomi tapi di bidang bisnisnya gitu. Jadi di situ juga belajar. Nah ya ada ekonomi makro mikro gitu-gitu. Apa ya lupa deh mikro. Iya. Itu pokoknya gitu. Ada ekonomi makro mikro, terus ada perhitungannya juga di situ juga kita ngitung juga ada hitungannya. Tapi mungkin kalau inovasi digital lebih advance mungkin ekonomi Oh bisnisnya. berarti belajar tentang ekonomi dan bisnis kayak gitu ya. Iya, ekonomi di bidang bisnis. Berarti kayak apa? Perbedaannya banyak banget ya ternyata ya. Banyak ya kayaknya. Tapi orang-orang kayak ngerasa sama Kayak sama, padahal. iya, Padahal padahal kalau dari makulnya aja ada perbedaan gitu ya. Iya. Nah, Terus untuk pandangan anak sistem informasi ke anak inovasi digital tuh gimana? Pandangannya ya. next. Kayak freak banget gitu ya. Sorry. Iya. Butuh minum. Nanti aja. Kalau pandangan anak Sisfor ke inovasi digital gitu. Mungkin awalnya dulu pada saat penerimaan mahasiswa baru kan awalnya tuh emang aku masuknya pengennya di Sisfor dan ketika aku masuk itu aku belum tahu ternyata pada saat hari pertama OKKBK, jadi itu kan kita ada OKKBK itu kayak pengenalan di departemen di jurusan kita. Yeah. Nah itu aku di situ belum tahu ternyata kita itu ada dibagi lagi jadi prodi baru inovasi digital. Jadi aku mikirnya tuh dulu sekitar ya ditambahin maksudnya ya kan dibagi dari Sisfor dibagi ada inovasi digital. Ya, jangan ribut ya. Oh iya. Tenang, Ya, tenang. sorry. Lanjut. Jadi pada saat KKBK aku belum tahu ternyata di situ tuh ada inovasi digital juga prodi baru gitu. Jadi kayak ternyata 260-an orang ini ternyata masih ada prodi baru di situ, ada inovasi digital. Nah, pada saat itu aku tahu dan mulai tahu banyak lah terkait dari inovasi digital gitu. Karena kan aku juga temenan sama Pane, sama teman-teman inovasi digital yang lainnya juga. Jadi kayak sempat tanya-tanya juga di inovasi digital tuh khususnya apa gitu. Ternyata emang beda dari Sisfor gitu, dari matkulnya pun juga beda gitu. Jadi pandanganku ya pertamanya nggak terlalu tahu terkait dari inovasi digital, tapi habis itu ya emang cakupannya lebih ke startup dan lebih ke implementasinya nantinya gitu. Berarti lebih kayak pandangannya lebih tadi tuh. Pak yang tadinya nggak tahu gitu ya. Dia tahu. Kalau dari yang ini? Kalau Mas Pane Mas Pane? dari inovasi digital ke sistem Inovasi digitalnya informasi ini, gimana? ke sistem informasi ini gimana pandangannya? Coba pandang. Sebenarnya kalau aku sendiri ngelihat ke sistem informasi itu dijadiin ini ya pedoman ya. Ya. Karena kan maksudnya kita jelas dinaungi gitu ya, dibawahi Yeah. oleh Departemen Sistem Informasi. Jadi kita kalau misalnya mau bergerak atas sesuatu dan lain sebagainya itu jadi sistem informasi itu sebagai contohnya gitu. Ya sebagai Aku tuh selalu melihat kayak ini SI mereka udah kayak gini dan lain sebagainya, aku juga harus deh kayak gini dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dikasih kayak ya pedoman lah gitu, aku menganggapnya bahwa sistem informasi itu bagi aku gitu. gitu. Terus kalau pandangan dari Mas Abror ke pandangan ini Mas Pane itu gimana? Maksudnya secara personal gitu. Personal aja. Berantem ya. Ntar. Nah, itu aja berarti pandangan dari kalian ya Iya. tentang dari sistem informasi ke inovasi digital dan inovasi digital ke sistem informasi. Nah,
kan pandangan ya udah ya. Apa sih? Ini tuh nanti iklan, tapi nggak tahu dapat iklan nggak sih kita ini? Masih belum ya? Oke, bagi kalian nih yang pengen naruh sponsor atau iklan di video ini di podcast ini bisa nih buat DM atau hubungin Gmail yang ada di bawah. Terus nih, pandangan dari mereka berdua nih udah selesai nih. Terus, nah ekspektasi nih dan realita setelah masuk sistem informasi dan inovasi digital. Ada nggak yang awalnya? Ya, yang awalnya dulu. kiranya nih kayak gini terus ternyata kayak gini gitu. Masih kuat nggak semester 2? Juga nih. Oh ya ini udah semester 2 nih. Susah ya? Buat di inovasi digital itu awalnya aku punya ekspektasinya itu karena namanya inovasi digital dan fakultasnya juga FTIC dan dengan gelar sarjana komputer kita bakal mengenal lebih banyak mengenai bahasa pemrograman. Entah Python, Java, pokoknya apapun itu, HTML dan lain sebagainya. Pokoknya aku ngiranya awalnya seperti itu. Tapi ternyata pada saat realitanya ya berarti ya ini berbicara tentang realitanya. Pada saat udah masuk ke kelas, ngalamin selama 1 semester, kalian nggak usah di sini. Ini jujur banget ya. Jujur Nggak, banget. guys, Jadi seru. jadi inovasi digital itu seru kuliahnya selama 1 semester itu. Aku jujur aku pribadi gak merasa terbebani sama sekali karena dengan tugas-tugas yang diberikan dan dengan pencerahan yang diberikan mulai dari pendekatan secara akademik ataupun secara logika itu bener-bener kalau kataku kita diajarin buat ngasihin suatu ide yang emang bener-bener bagus buat startup kita masing-masing nanti entah berapapun jumlahnya mahasiswa dari inovasi digitalnya itu benar-benar dilatih gitu buat hal itu gitu. Jadi pandangan yang aku awalnya nanti kita disuruh buat web atau kayak ngoding sesuatu, ngerjain data dan lain sebagainya, ternyata nggak sedalam itu gitu di inovasi digital buat ngelakuin hal itu karena diajarin sama Pak Holil daripada kalian susah-susah mending hire orang lain gitu. Tapi sebenarnya susah nggak sih? Susah nggak sih? Apa inovasi digital? Iya. Susah. Susahnya gimana? Susah apa? Susahnya Susah. gimana? Rating. Rate. Dari 1 1 Ya, sampai 10, 10 jangan berapa 11 per 10. Loh. Ini bagian apanya? Kuliahnya. Kuliahnya. Boleh dari kuliahnya, boleh dari mata kuliahnya. Kalau dari perkuliahannya kan banyak ya perkuliahan bisa dari teman-temannya, lingkungannya, dosen-dosennya, terus ya mata kuliahnya juga termasuk gitu kan. Itu sih aku ngerating sebenarnya semuanya 8 per 10 ya. 2-nya itu dimakan teman aku guys. Kalau dari teman-temannya nih dari inovasi digital nih ratingnya berapa nih? 1. Oh 1. Oke. Ratingnya lu kenapa? Nggak mau dibahas ya personal. Sangat Kalau untuk mata personal. kuliahnya, mata sampai 10 kuliahnya. berapa? Sebenarnya mata kuliahnya sih kalau kata aku 10 per 10 sih karena bagus gitu visioner mata kuliahnya. Tapi Jangka susah. panjang. Susah. Ada yang susah, ada yang gampang. Tapi kebanyakan. Susah. Oke. Terus dari ini nih. Mas Abron. Mahasiswa sistem informasi nih. Oke, kalau dari aku pribadi ya terkait dari pandanganku ke sistem informasi dari sebelum dan juga ekspektasi dan realitanya. Jadi kalau boleh sedikit aku cerita dulu flashback pas saat SMA, aku dulu mau masuk di emang pengen masuk di sistem informasi karena aku itu tipikal orang yang tertarik dan suka di bidang IT dan ngoding, tapi bukan berarti bisa ngoding ya. Jadi aku emang nggak bisa ngoding. Jadi aku saya tertarik dan punya minat di bidang itu, tapi aku nggak mau belajar atau full ngoding aja gitu. Nah, makanya di sini aku coba carilah gitu jurusan yang berbasis IT atau teknologi informasi gitu, tapi yang campuran gitu, ada ngodingnya ada, tapi bisnisnya ada juga, ya data-datanya ada gitu, pokoknya campuran lah gitu, sehingga nantinya aku pun juga nggak full ngoding gitu, karena aku emang nggak pengen di situ. Nah, aku nemu sistem informasi ini. Jadi pandanganku pertama itu adalah sistem informasi itu gabungan dari ilmu-ilmu bisnis dan juga di situ disisipin codingan juga. Nah, dan ternyata pada saat aku masuk di ITS ini keterima, alhamdulillah. Ternyata pada lapangannya itu ternyata sama. Ternyata sama. Enggak nakut-nakutin. Enggak, ternyata emang sama gitu. Emang dari awal emang ya sistem informasi itu enggak full coding gitu. Jadi di situ
semester 1 dulu yang tadi sempat cerita juga, di situ kita belajar ya kayak sekedar pengenalannya aja di sistem informasi. Terus semester 2 ini baru aku dapat dasar pemrograman yang nantinya itu bakal terus advance di semester atasnya, nanti ada kayak pemrograman web gitu-gitu. Jadi dan ya UI UX juga, desain gitu, itu juga ada desain pengguna di depan dan di belakangnya, front end back end gitu. Dan di situ ya benar, ternyata pada saat realitanya aku masuk di sini itu emang belajarnya emang dapat bisnisnya, dapat ngodingnya juga, IT-nya juga dapat gitu. Dan di situ juga ada matkul infrastruktur TI itu. Jadi kayak hardware-nya dari komputer itu kita belajar di situ. Itu cara kerja komputer gimana gitu. Jadi kayak campuran dari beberapa bidang juga di situ. Dan ya General. masih secara general sih, mungkin karena masih semester 2 gitu, belum terlalu ya masuk ke semester di atas. Jadi pandanganku kayak gitu. Tapi itu kan ya jadi anak IT nih kan ya kalau masuk sinian ya. Nah, IT. berarti bagi teman-teman SMA atau yang masih nyari kuliah pengen jadi anak IT tapi pengen gampang nih ngoding-ngodingnya tuh. Iya kan? Iya bisa dibilang Susah. soalnya gini, apa ya, kayak reminder juga buat teman-teman sekalian yang nonton. Kayak jangan, kadang tuh ada yang minder gini, oh aku nggak bisa ngoding nih, aku nggak jadi masuk teknik informatika, aku nggak jadi masuk sistem informasi gitu. Padahal kita di sini kuliah tuh juga belajar dari nol lagi. Contohnya aku. Susah. Walaupun susah tapi Karena itu tuh apa ya, minat dari aku sendiri, Iya. jadi kayak ya enjoy aja, dan emangnya itu emang harus yang tanggung jawab yang kita jalani gitu. niat belajar. Ya, Kan jadi dari orang-orang aku pun juga ya, contohnya aku juga nggak punya basic ngoding dan nggak tahu ngoding awalnya. Ya di sini aku belajar lagi, dan dari kemauan itu dan niat itu ya nantinya bisa dorong aku untuk jadi expert lah gitu di Iya. ngodingan itu, di bidang-bidang itu. Berarti ya benar ya, tadi tuh yang pengen jadi anak IT masuk tapi pengen gampang-gampang nih tentang ngoding-ngoding Semuanya masuk tuh ke tentang niat. sistem informasi. Sistem informasi. Iya. Tapi kalau pengen lebih gampang lagi ya tinggal nggak bisa pengen jadi anak IT nih tapi nanti tinggal nyuruh ini nanti Hire. buat website ya Hire. masuk ke Prodi Inovasi. Rating dong untuk matkul Ah. sama perkuliahannya. Teman-temannya Oke. nih. Lingkungan. Oh, lingkungannya sebenarnya asik banget, marah. Dari yang aku transisi dari SMA ke kuliah, teman-teman baru dari orang-orang luar kan, yang aku kan asalnya dari Pamekasan, Madura, terus aku ketemu dari ya orang-orang luar, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Jadi kayak campuran semua, ini orang Bandung juga. Terus kayak dapat teman baru, dapat insight baru juga gitu. Jadi kalau untuk pertemanannya, lingkungan juga ya 9 lah, 9 Wih, 10. tinggi banget. Saya emang asik guys, di teman-teman di perkuliahan tuh asik. Terus untuk mata kuliahnya kuliah. mungkin so far sampai semester 2 ini 8,5 lah, 8,5/10. Berarti ada. Lumayan lah. Ya higher better lah, tinggi lah gitu. Soalnya emang sesuai sama minat aku. Mungkin kurangnya di situ ya karena masih baru dan butuh adaptasi aja sih gitu. Kan Mas Abdul juga tadi bilangnya kan niat kan ke sistem informasi ini. Terus perjuangannya Mas Abdul itu biar masuk ke sini tuh gimana sih? Ya, waktu Tips-tips. daftar nih perjuangannya gimana? Harus ini dulu. Perjuangan harus ya. orang dalam bukan. Wes. Wes. bukan. Orang Oh, dalam. tidak ada kan gitu. Di sini Belajar ya apa ya, kalau soal belajaran gitu atau mau masuk kuliah, kayaknya untuk orang dalam hal apa ya, masuk orang dalam tuh Ya. kurang lah gitu. Jadi kalau untuk perjuanganku dari SMA untuk yang mau masuk ke kuliah ini, nggak ada yang kayak persiapan yang kayak dari awal kelas Iya, 10 itu kayak yang udah belajar, udah bener-bener les ambis. gini, udah ambis tuh enggak. Cuman aku nyiapinnya itu emang dari kelas 12 doang gitu. Dari kelas 12 Terakhir. semester awal itu udah kayak mulai nyari-nyari mau kuliah di mana ini, kayak konsultasi juga ke BK gitu. Minatnya di mana gitu. Jadi terus peluang apa dan yang lain-lainnya gitu. Terus di situ juga mulai les juga, ngambil bimbingan karena emang harus banget kayaknya emang di situ pada soalnya ngerasa kayak butuh yang eksternal juga, butuh dorongan dari eksternal tambahan gitu. Jadi kayak buat ngebantu belajarnya. Habis itu ya semester
kelas 12 itu aku udah mulai nentuin dan udah mulai tahu kalau mau masuk di Sisfor. Nah itu ya sebenarnya banyakin belajar sih emang, banyakin belajar dan latihan soal karena practice makes perfect gitu kan. Jadi lah banyak latihan, nanti ya kita bakal bisa lah gitu di situ. Sama doa, Ya. Doa. Doa itu paling orang tua. Orang tua. Iya. Terus sebelum waktu pendaftaran, daftarnya apa aja sih? Daftarnya aku full Sisfor. Full Dari SNBP. kalau dulu kan kita SNBP ya, SNBP, SNBT, terus juga akhirnya jatuh di Mandiri, itu aku juga full Sisfor gitu. Kan ada dua pilihan nih waktu SNBP sama SNBT. Itu apa nih? Kan ada SNBP, SNBT. Ya, SNBP tuh aku milihnya dua-duanya itu di ITS gitu. Yang pertama itu aku di Sisfor karena emang pengen di Sisfor. Terus yang kedua itu karena aku emang minatnya di bidang bisnis, aku ngambilnya tuh di manajemen bisnis. ITS juga, tapi belum rezekinya ditolak gitu. Kalau yang SNBT aku ngambilnya di Sisfor lagi, pilihan keduanya Sisfor UPN Jatim. Wih, berarti perjuangannya Tapi rezekinya di sini. tidak Rezekinya di sini. sia-sia guys. Masuk Alhamdulillah. akhirnya, alhamdulillah. Dari perjalanannya waktu mau masuk sini dari Mas Abdul. Nah sekarang dari orang Mas Pane dari cerita perjuangannya apa nih? Travis. Ada perjalanan nggak? Irfan. Sekiranya nggak ada orang di sini nggak ada barusan. Mungkin sama ya kita harus dapat Harga betul ya. Nah, ketemu di Mandiri cuma karena itu bukan di Mandiri dia mau di SBP dan SBT di digital. Jadi sebelumnya aku punya perjuangan mau masuk ke kampus biru ini guys, kampus Udah? November ini. Ya perjuangan ini karena papaku lulusan sini. Aku terinspirasi karena papaku lulusan sini masuk jadi teknik komputer di sini. Ya, masuknya teknik komputer, keluarnya teknik informatika guys. Tuh, iya, pada saat transisi. Oh. Ya itu, jadi sarjananya si papaku di Ijazah, ya. itu teknik informatika, sedangkan di rapotnya itu teknik komputer. Berarti ada masa transisi itu ada Iya. yang ganti. Ya. Terus perjalanannya? Ya, karena aku terinspirasi dari mungkin itu salah satu inspirasi buat aku masuk ke ITS, dan juga aku dapat motivasi karena doa ibu, mama yang ngomong sendiri punya feeling kalau misalnya nggak bakal di Bandung gitu, keterimanya bakal di luar gitu, makanya aku pilih buat keluar. Dari mulai SNBP awalnya aku jadi sebelumnya aku awalnya karena minatnya ke prodi atau jurusan manajemen atau manajemen bisnis. Nyarinya apply pertama kali di SNBP itu di manajemen UB di Malang, tapi nggak keterima. Yang kedua aku nge-apply di ITS, yang pertamanya itu manajemen bisnis, yang keduanya itu di UB lagi manajemen, dan nggak keterima juga. Sampai akhirnya di Mandiri milih ada dua jurusan, yang pertama manajemen bisnis ITS dan yang kedua itu digital akhirnya. Ya. Alhamdulillah keterima di Kita karena salah satu rekomendasi juga, karena kan mungkin setiap alumni dari kampus kan pasti punya grup ya, kayak forum kayak buat berhubungan satu sama lain, nyari informasi dan lain sebagainya. Dan ternyata lewat orang tua, lewat apa itu direkomendasi kalau misalnya yang digital itu salah satu jurusan yang bakal bagus nanti. Berarti dari perjuangan yang paling penting itu doa ibu nih. Ibu Doa orang tua. Soalnya apa ya? Dari aku juga nih. Aku dulu waktu kemarin aku daftar itu emang ganti host ya. Nah, jadi dulu tuh aku tuh kan ngekang nih mau masuk di teknik sipil. Nah, tapi orang tua aku tuh maksa, udah, yuk kamu ini cocoknya ini di bisnis. Soalnya apa? Kamu tuh dari SMP tuh suka di dunia bisnis. Tapi aku masih tetap, aku pengennya tuh di teknik sipil. Nah, aku udah daftar SNBT, ambil sipil semua nih. Terus di Mandiri juga ambil sipil. Ternyata ya nggak terima. Dan
keterimanya di inovasi digital. Nah, aku juga mandiri nih. Nah, itu aku naruhnya tuh di sipil dan inovasi digital dan akhirnya di inovasi digital. Dan ternyata di inovasi digital Mandiri, itu, Mas? Mandiri. Mandiri. Berarti beasiswa dong? Hah? Beasiswa. Iya, beasiswa orang tua. benar, aku juga orang beasiswa ya. Nah, karena pengennya orang tua itu di bisnis dan ternyata ada di inovasi digital dan aku lihat lagi ternyata di inovasi digital ini ya belajar bisnis. Tapi emang berarti benar dari Abrar sama Pane ini yang paling utama itu emang bimbing orang tua. Ya, betul. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Oh ada. Oke. Jadi guys, selain belajar, nangis itu doa orang tua itu juga sangat-sangat Iya. dibutuhkan. Aku mau nambahin dong. Apa? Apa? Boleh? Iya. Boleh nggak? Boleh. Setuju. Ya boleh. Jadi Abrar nih, kan Ya. Abrar sendiri di sini kan dengan sistem informasi. Sebelumnya kan aku tadi udah sempat mention guys, kalau misalnya mungkin ada beberapa kayak pedoman gitu kayak contoh kita ngambil dari sistem informasi gimana dan sebagainya. Dan dari sistem informasi ada acara namanya IC. Oke, coba. IC itu Iya, dikit dong. Coba. Information System Expo. ya oke itu Isinya eventnya dari Departemen Sistem Informasi. Jadi itu yang khusus saja itu ada big event dan di dalamnya itu ada sub eventnya. Itu ada kayak business case competition, gitu, terus business plan juga ada di situ. Terus juga yang mengelola ya soal-soal mengelola bisnis itu di situ juga ada di IC itu. Terus kayak intinya ngenalin tujuan dari eventnya itu ngenalin Departemen Sistem Informasi ke dunia luar. ya itu yang ngelolanya dari HMSI ya. Dari HMSI yang ngelola. Ya, gitu. Terus tapi kok ngomong itu kenapa nih? Kalau inovasi digital, Emangnya ada? Ada. Oh ada. ada. Ada ternyata. Boleh nggak nanti diedit gitu? I gitu ada D ada E. Bisa nggak? Bisa. Nanti kita siksa editor kita ya. Oke, coba kita pengen ada meteor, meteor. Bukan keluar huruf I, keluar huruf B, terus keluar huruf E. Ya. Gitu. Ini kalian malah melihat nih. Udah dulu, buka editornya udah capek loh. Aman. Enggak lah, ya udah lanjut aja. Namanya IDE itu inovasi digital exhibition. Isinya itu banyak, tapi tetap tujuan utamanya bosnya itu sebagai promosi buat pengenalan atas prodi inovasi digital. Karena ya mungkin dari episode sebelumnya pernah dikasih tahu atau belum, karena kan inovasi digital itu satu-satunya jurusan pertama di Indonesia yang ada di ITB. Tuh. Berarti itu jurusan terbaik di Indonesia ya. Oh, jangan gitu. Enggak, saat ini. Ini kan jurusan maksudnya program. Kayaknya udah nggak ada lagi. Ya, ide itu gimana? Apa? Oh iya, boleh lanjutin. Udah sedikit. Target audiensnya. Target audiensnya jelas ada anak-anak SMA. Yang kedua orang tua kita sendiri. Wes, Yang ketiga mungkin apa ya, lebih ke Orang tidak apa? investor. Kameramen mau ngomong nggak ada? Apa? Kasih link dulu. Apa? Mungkin itu sih sebenarnya kurang lebih, karena sisanya itu layak umum ya, sisanya buat target audiensnya, karena kita itu nanti rencananya bakal ada di mall atau tempat yang ramai intinya, umum gitu ya? yang banyak lalu lalang kayak misalnya tengah jalan, Oke. nggak di mall, di hallnya atau di food courtnya dan lain sebagainya, pokoknya banyak, atau bisa juga ya pokoknya kayak gitulah kemungkinan. Yang ramai gitu ya? Iya, hanya di tempat yang ramai. Dan buat tanggal itu kemungkinan di tanggal 29 dan tanggal 30 Juli ya. 2 hari berarti. 2 hari. Itu. Tuh. Nah, nggak usah di. Nah, kemarin guys, kemarin itu inovasi digital baru beres bubur guys. Ini aku udah sama ketuplaknya. Jadi yang ketuplaknya mau muncul ke sini. Ini tadi tuh dari
IDE ya acaranya ya. Berarti ya kayak dari pedomannya informasi ya namanya IC. Oke, tujuannya sama ya buat apa? Kenalin, Promosi. promosi. Tapi itu ada tujuan lain nggak kayak Udah sebenarnya dikit-dikit aja. udah, oke. Penasaran nanti. Oh nanti ada sesi ya? Ada sesi tentang IDE nggak? Wadah, oke. Berarti nanti Stay tune ya guys. tunggu episode selanjutnya bahas IDE. Oke. Nah, gimana waktu udah pas? Ya, sedih. masih pengen lama nggak? Pengen lama? Yuk, bersama aja. Ya bisa. Nanti aja. Habis ini ya? Habis ini nanti ya? Nah, apa itu? Ini? Aduh. Oke, segitu aja ya yang bisa kita bahas. Ini kita nggak dikasih apa gitu. Nggak puasa. Oh, mau? Puasa. Puasa. Oh, dia nggak Mas Fahri nggak puasa ya? Dia udah. Nggak jadi. Ini oke, ini kita bukan pelit ya, tapi ini waktu Pelit. itu kita puasa. Kayak sebulan. Coba kalian cek video-video sebelumnya itu ada kan? Kayak minuman itu ada. Apa minuman apa? Apa gelas? Oh. Nggak ada kata kamera. Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya, benar. Ini tuh nggak ada soalnya kita nggak ada sponsor. Jadi bagi kalian nih yang pengen harus sponsor di video ini atau di podcast ini bisa DM Instagram atau hubungi email atau Kayak ada di video gitu. Jadi kayak mau naruh produk-produk Sponsor. makanan minum atau skincare atau apa gitu. Waduh. Mobil juga bisa kok. Indomie boleh ya? Indomie. Oh, nanti ini bisa ya? Soalnya belum sponsor ya. Oh iya, Indomie. Itu bisa. Oh iya, boleh. Nanti kita makan gitu ya. Iya. Nah, Mie sedap, mie sedap. Sudah kayaknya di calling saya di sana ya. Oh ya, oke, sensor. Kalau Aqua, mulai mineral. sensor. Jangan disebutin filmnya juga nah. Biro. Gimana kalau kita siksa sekalian untuk menutup? Kamera. Nah, nih kepala kita harus panjang. Oke, cukup. Cukup ya? Tenang. Pokoknya nanti ada efek-efeknya ya pokoknya. Nah, tapi kayaknya ngomongnya kita gini aja. Ya. Maksudnya, Ini aja. Nggak maksudnya bukan gini aja tuh. Ya cukup. Cukup sampai sini saja. Ya, nanti dibahas lagi. Kalau emang kalian tertarik nih kita undang juga. Iya. Oke. Karena ini promotornya udah mati guys. Ya. Oke.